kasih sudah tangannya terkait dengan itu mempertanyakan terkait dengan atas nama terdakwa Suhendi. Suhendi itu kita terima berkasnya itu atas laporan pertambangan liar, melakukan pertambangan tanpa izin. Itu hasil dari penyidikan dari kepolisian Polres Cianjur. Nah, mana faktanya ini memang di bulan November sampai Desember tahun 2024, nah itu memang ada indikasi penggalian pasir dan di kawasan di desa Palasari, kalau salah Palasari itu ada penggalian tanah desa Palasari. Kemudian tanah tersebut pasir hasil galian ini dijual kepada pihak ketiga. Oh, Ada penjualan, ada transaksi pasir di sini. oke. Nah, oleh karena itu, mungkin dari Polres melakukan dan sekarang di sini sudah dilakukan tambuhan dan persidangan kita. Terkait dengan latar belakangnya itu memang pada dasarnya sesuai dengan keterangan saksi, itu memang itu tanah lahan di diserahkan atau dipinjam pakai pinjam pakai dari perusahaan atau saya lupa perusahaannya, dipinjam pakaikan ke warga desa untuk dipergunakan untuk jalan umum. Nah, untuk membuat dan membuka jalan umum ini dari mereka menunjuk Hendy ini untuk sebagai penanggung jawab lapangan. Nah, ini penanggung jawab lapangan ini untuk membuka jalan umum, untuk membuka jalan umum. Nah, oleh terdakwa Hendy ini, nah, saya tidak tahu juga bagaimana pastinya dari mereka. Jelas keterangannya untuk membuka jalan ini, Hendy ini melakukan penggarapan pasir, ada gundukan-gundukan itu tanah, nah, dari di jarak, dikeruk, hasil pasir ini kemudian dijual ke pihak ketiga. Nah, dari hasil seperti ini, diartikan memang ada di Ya, ada jual belinya ya. jual belinya, ada kegiatan penggorokan pasir ini kemudian lagi dijual. Yang dijualnya Terdakwa ini yang malah. tapi untuk pembelinya sendiri belum. Pembelinya ini dijadikan sebagai saksi. Kalau pembelinya siapa? Sebagai saksi itu Zainal Mutakin. Pembeli Zainal Mutakin. itu orang sini juga. Orang desa Palasari juga kalau Oh, warga dia. warga di sana, nggak tahu warga di sana apa gitu. Jelas dari keterangan saya juga nggak ketemu dari keterangan seperti itu. Dari pasien dia langsung dijual berarti ya? Iya, dari sini langsung Pak digeruk pasirnya kemudian dijual. Berarti segala sesuatu kayak aplikasi segala macamnya ada transaksi. Ada transaksinya karena ada buku catatan jual beli, pasir masuk pasir keluar itu berapa dump truck, berapa pick up, ada catatannya. Dijual itu satu dump truck itu dengan harga, saya kurang ngerti ya, saya sekitar 300-400 ribu per mobil itu per dump truck sama pick up. Beda harga tuh dump truck berapa, pick up berapa. 350.000 dan pick up kali ya. Sampai 400 ribu dan itu. Jadi dari hasil penjualannya itu dari bulan November sampai Desember itu ya berdasarkan keterangannya sudah mencapai 250 jutaan. Oke, dalam bulan apa? Dari waktu bulan November sampai Desember. tahun kemarin ya? Iya, kalau kemarin. Desember 2024 ya? Sekitar Sudah untuk memprotokolnya itu sudah sekitar 200, kurang lebih 250 juta. Semua tercatat ya, Pak? Ada karena itu berdasarkan keterangannya. Nah, saya belum cross check lagi di buku catatannya ini. Karena memang ada di buku catatannya itu buku kas dari pasirnya itu ada. Ada. Oke. Itu di bulan ini. Dan pembangunan diri di bulan yang sama. Pembangunan jalan. Oh, pembangunan jalan itu di bulan yang sama. Di bulan yang sama. Di bulan sama juga. Transaksinya melalui transfer Pak ya? Transaksinya itu ini, kalau dari keterangannya saksi Zainal dan keterangannya tersangka diserang dari terdakwa itu dia masuk sistem tukar. Jadi untuk melaksanakan penggalian ini itu menyewa beko, alat berat. Nah, menyewa alat berat berikut dengan operator transport lainnya itu diganti dengan pasir.
Oh, diganti pasir. Jadi Diganti dengan pasir. di pasirnya dikasih, Pasir dikasih diganti dengan beko. mereka bayarnya pakai beko, sewa beko. Iya, ini soal bekonya. Yang sewa beko. Berarti Pasir diberikan, terus pasir diserahkan kepada Zainal Mataki. berarti 250 juta ya. 250 juta Dengan ini. nilainya itu. Dengan nilai itu untuk sewa beko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin meminta keadilan buat suami saya. Karena saya di Kampung Tegalega RT 01 RW 09 Desa Palasari, suami saya ingin membentuk bikin jalan swadaya masyarakat. Jalan kedua ke RT-an sampai ke kuburan, juga jalan sekolahan. Nah, disitulah suami saya bergotong royong sama masyarakat, ada Pak Desa, ada Babinsa. Semua masyarakat Tegalega itu ikut gotong royong, dan itu biaya mungkin nggak begitu terus aja dikerja baktikan karena harus ada uang. Nah, kata yang si punya lahan, inilah Kiki sedikit pasirnya, Be. Terus kalau bisa diuangkan, uangkanlah, jadikanlah sedikit-sedikit biar bisa jadi jalan. Nah, di dalam pertengahan mau selesai, Babe saya kenapa bisa ditangkap? Sampai sekarang Babe masih penitipan kejaksaan. Mungkin saya segitu aja, mohon saya minta keadilan seadil-adilnya, karena itu bukan tambang air mineral dan batu bara, itu khusus swadaya masyarakat. Mungkin cuma segitu dari saya. Bapak sebagai selaku kuasa hukum dari Bapak Fendi, bagaimana tanggapannya? Darman, Pak. Ya, Bapak Isdarman. SKM. Bagaimana tanggapannya, Pak? Ya, saya lihat bahwa ada salah prosedur ya dalam penanganan kasus ini, karena tuduhannya adalah pasal 1 tentang minerba itu lah, junto pasal 35. Saya pikir kurang tepat ya, karena Pak Hendi ini kan adalah